sesuai dengan format 0,30, 0,60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasga juara. Perkenalkan, saya Primesti Gitri Zulia, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 27, SMA Negeri 1 Tenggarang, Bondowoso. Video berikut ini merupakan video pemenuhan tugas ujian praktikum fisika ayunan sederhana. Ujian praktikum fisika pada tahun ini adalah menggunakan virtual lab, sehingga saya membutuhkan satu buah laptop, alat tulis, dan kertas folio bergaris F4. Sebelum itu, kita harus membaca dua PDF yang telah di-share oleh masing-masing tim penilai ujian praktikum fisika. Yang pertama adalah LKPD siswa, yang berisi langkah-langkah kerja, dan yang kedua adalah hasil praktikum. Ini merupakan format penulisan hasil praktikum fisika kita nanti. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikum fisika ayunan sederhana. Berikut merupakan tampilan virtual lab, kemudian saya pencet icon lab dan berikut tampilannya. Kemudian saya ke LKPD terlebih dahulu untuk melihat bagaimana langkah kerjanya. Selanjutnya adalah kita harus mengatur panjang, massa, gravitasi, dan juga memencet tombol stopwatch untuk melakukan praktikum. Di sini terdapat bandul yang nantinya bisa kita rubah massanya, begitu juga dengan panjang talinya, sesuai dengan langkah kerja yang telah diberikan oleh guru penguji dari ujian praktik fisika ini. Dan juga kita bisa melihat di LKPD tadi bahwa kita harus mengatur bandul tadi ke derajat 10 seperti berikut ini. Sekarang kita bisa langsung melakukan praktikum fisika. Kita lihat panjang talinya 0,5 meter, kita atur di sini menjadi 0,5 meter. Begitu juga dengan gravitasinya, di sini merupakan ketetapan yaitu 9,8. Di sini 81, jadi kita turunkan menjadi 80. Nah, 9,8. Selanjutnya adalah pada massa. Di sini diminta pada tabel pertama menjadi 0,30. Kita harus mengatur menjadi 0,30 seperti ini. Nah, selanjutnya kita atur derajatnya ke 10 derajat terlebih dahulu. Sekarang kita bisa melakukan langsung praktikum fisika. Kita pencet stopwatch-nya terlebih dahulu, kemudian pencet mulai pada bandulnya. Kita hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan selesai. Oke, kita memperoleh di sini 13,45 detik. Sesuai dengan permintaan pada langkah kerja, apabila kita mendapatkan hasil desimal, maka kita harus membulatkannya terlebih dahulu. Seperti berikut, 12,34 menjadi 12. Karena di sini 13,45, maka kita bulatkan saja menjadi 13. Kita dokumentasikan dulu hasil dari detiknya. Selanjutnya, pada tabel kedua adalah 0,60. Itu pada massa, kita atur dahulu 0,60. Seperti berikut ini. Setelah diatur ke 0,60, kita lakukan lagi, yaitu menggeser derajatnya ke 10 derajat. Kita pencet stopwatch-nya terlebih dahulu, baru kita jalankan bandulnya. Kita hitung 10 kali. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita memperoleh 13,39. Kita dokumentasikan dulu ya. Selanjutnya adalah pada tabel ketiga ya, teman-teman. Pada tabel ketiga ini diminta massanya 0,90. Jadi kita harus mengatur massanya menjadi 0,90 seperti berikut. Tak lupa setelah kita atur, kita geser talinya menjadi 10 derajat lagi. Kita pencet stopwatch, kemudian kita mulai ayunkan bandulnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita memperoleh 13,48 detik. Nah, dari ketiga data berikut ini dapat disimpulkan bahwa bandul dengan panjang tali yang sama namun memiliki beban yang berbeda-beda dihasilkan waktu berayun yang sama. Kita samakan menjadi 13. Selanjutnya kita bisa memindahkan format hasil praktikum ke kertas folio bergaris.
Ini merupakan format penulisan hasil praktikum dari PDF tadi ke kertas folio bergaris. Kita memperoleh waktu perhitungan yang sama, yaitu 13 pada masing-masing beban yang berbeda, dengan getaran masing-masing 10. Kita memperoleh 13,45, 13,39, dan 13,48. Kita samakan menjadi 13 detik. Kemudian T per N. T atau waktu yang kita peroleh itu dibagi dengan getaran. Getaran tadi itu masing-masing 10. Jadi 13 per 10, getarannya 10, sama dengan 1,3. Begitu hingga pada tabel terakhir dengan beban yang berbeda. Dan kita lanjutkan penulisan format hasil praktikum pada nomor-nomor berikutnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan yang telah saya tulis sesuai dengan format pada hasil praktikum yang ada pada PDF. Yang pertama adalah, apakah periode dipengaruhi oleh massa beban yang dipakai? Jelaskan. Baiklah, periode itu tidak tergantung pada massa bandul atau beban. Karena setelah kita melakukan praktikum dengan beban yang berbeda-beda, kita memperoleh hasil waktu yang sama pada stopwatch yang kita pakai tadi. Gitu. Justru yang mempengaruhi periode bandul itu adalah panjang tali pada bandul dan percepatan atau gaya gravitasi pada bandul. Kemudian, gambarkan grafik hubungan antara massa beban terhadap periode. Grafik yang telah saya gambar adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesimpulan pada praktikum kali ini, yaitu adalah kesimpulan menunjukkan bahwa meski beban bertambah, namun panjang tali sama itu diperoleh hasil waktu pada perhitungan detik yang sama. Contohnya pada hasil perhitungan pada beban 0,30, 0,60, dan 0,90 tadi diperoleh detik yang sama, yaitu di detik ke-13. Seperti itu. Baiklah, sekian presentasi fisika dari praktikum fisika ayunan sederhana yang telah saya lakukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.